Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Bartalib dengan NIM S11275. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi aljabar linear, yaitu dot product. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dot product. Dot product atau produk skalar atau biasa juga disebut perkalian titik adalah perkalian antar vektor yang akan menghasilkan besaran skalar. Nah, kemudian lanjut di sini perlu diketahui bahwa sebuah vektor memiliki besaran dan juga arah. Kita di sini bahwa ada sebuah vektor. Nah, ini dari sini sampai sini adalah besarannya. Kemudian ini yang warna ungu adalah arahnya. Kemudian di sini ada dua buah vektor, yang mana dua buah vektor ini dapat kita hitung menggunakan dot product. Nah, untuk penulisan dot product itu bisa kita lihat di sini seperti ini, A dot B, yang mana maksudnya itu adalah dot product dari A dan juga B. Kemudian dalam menghitung dot product dari dua buah vektor, kita akan menggunakan beberapa cara. Pertama, kita menggunakan cara yang ini. Sebagai penjelasan, A dot B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos theta. Nah, maksudnya itu adalah seperti ini. Yang ini adalah disebut sebagai besaran. Nah, besarannya dimaksud di sini adalah panjangnya ya. Jadi kita sebut saja ini itu adalah panjang dari vektor A. Kemudian ini itu adalah panjang dari vektor B. Kemudian untuk tetanya yang ini yaitu adalah sebuah sudut. Jadi ini jarak antara vektor A dan vektor B, ini jarak dari sini ke sini akan membentuk sebuah sudut. Nah, itu dia yang akan disebut sebagai theta. Kemudian selain menggunakan cara yang ini, kita juga dapat menggunakan cara yang ini. Nah, A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY dikali dengan BY. Kita lihat pada gambar ini, AX dikali dengan BX ditambah dengan AY dikali dengan BY. Nah, kemudian hasil akhir dari dot product yang tadi itu adalah sebuah angka atau bisa disebut sebuah skalar. Nah, jadi kita tahu bahwa hasil akhir dari dot product itu bukan lagi vektor, tetapi sebuah angka atau yang bisa disebut dengan skalar. Kemudian untuk sebagai contoh, kita akan menghitung dot product dari vektor A dan juga vektor B. Kita lihat pada gambar, ini ada vektor A dan vektor B. Nah, di sini sudah tertera bahwa panjang dari vektor A itu adalah 10, panjang vektor B 13. Dan untuk cos theta-nya itu 59,5 derajat. Nah, kemudian kita menggunakan cara yang pertama, yang ini. Di sini kita telah mengetahui bahwa panjang dari vektor A itu 10, kemudian panjang dari vektor B itu 13, kemudian cos theta itu 59,5 derajat. Untuk cos 59,5 derajat ini sama saja dengan 0,5075. Langsung saja kita jumlahkan. A dot B sama dengan 10 dikali 13 dikali dengan 0,5075. Hasilnya itu adalah 65,98. Kita bulatkan menjadi 66. Nah, untuk selanjutnya kita juga dapat menggunakan cara yang ini. Nah, A dot B sama dengan AX dikali BX tambah AY dikali dengan BY. Nah, untuk AX nya itu adalah min 6, untuk BX nya itu 5. Nah, min 6 dikali 5. Kemudian untuk AY nya itu 8, BY nya itu 12. Jadi A dot B sama dengan min 6 dikali 5 ditambah 8 dikali 12. Hasil akhirnya itu 66. Jadi kita mau pakai cara yang ini maupun cara yang ini, hasil akhirnya akan tetap sama. Lanjut. Kemudian di sini kenapa harus cos theta ya? Sebenarnya bisa jika kita tidak menggunakan cos theta apabila semisal dua buah vektor itu memiliki arah yang sama, kita tidak akan menggunakan cos theta. Tetapi kalau dua buah vektor memiliki arah yang berbeda, nah ini sebagai gambaran, ini arah vektor A dan vektor B memiliki arah yang berbeda.
otomatis dia akan membentuk sebuah sudut. Nah, sudut tadi itu yang ini, cos theta tadi. Jadi kita akan menggunakan cos theta. Tetapi jika dia searah, kita tidak perlu lagi menggunakan cos theta. Oke. Kemudian untuk yang ini, sudut kanan, sebagai informasi, apabila dua buah vektor, semisal ini vektor A dan vektor B, membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat, otomatis hasil akhirnya itu adalah 0. Kenapa? Karena di sini kita lihat di sini, kita gunakan rumus yang ini, A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan cos 90 derajat. Ini kan yang membentuk sudut siku-siku, jadi cos 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi semua yang dikalikan dulu itu hasil akhirnya tetap akan 0. Nah, kemudian kita gunakan cara yang ini. Nah, ini A dot B sama dengan AX kali BX ditambah AY dikali BY. Di sini AX nya itu min 12, BX nya 12, AY nya 16, BY nya 9. Jadi kita langsung masukkan A dot B sama dengan min 12 dikali 12 ditambah dengan 16 kali 9. Nah, hasil akhirnya itu. Ini hasil akhirnya. Nah, lanjut. Kemudian di sini kita akan menggunakan 3 atau lebih dimensi. Kalau yang tadi kita cuma gunakan 2 dimensi, yaitu hanya X dan Y. Sekarang kita menggunakan 3 dimensi. Ini sebagai contoh, kita lihat. Sini kita ada X, Y, dan Z. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang ini. A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY dikali BY. Nah, biasanya kita gunakan sampai sini saja. Tapi sekarang kita akan menggunakan 3 dimensi. Jadi kita gunakan A dot B sama dengan AX kali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BY. Nah, kemudian kita masukkan di sini A dot B sama dengan AX nya itu 9, kemudian BX nya 4, kemudian AY nya 2, BY nya 8, AZ nya 7, dan BZ nya itu 10. Kita masukkan, kita jumlahkan. A dot B sama dengan 9 dikali 4 ditambah 2 dikali 8 ditambah 7 dikali 10. Nah, hasil akhirnya itu ini, A dot B sama dengan 122. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus yang lain. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan cos theta. Nah, di sini kita bisa menggunakan Pythagoras untuk menghitung panjang vektor A-nya. Jadi, sini panjang vektor A sama dengan akar dari 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah dengan 10 pangkat 2. Nah, ini hasil akhirnya. Panjang dari vektor A menggunakan Pythagoras, akar 180. Begitu juga dengan vektor B. Nah, di sini vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar dari 9 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dengan 7 pangkat 2. Hasil akhir itu ini dia. Panjang vektor B itu akar 134. Kemudian kita telah mengetahui bahwa A dot B itu sama dengan 122. Kita mengetahui dari ini tadi, A dot B sama dengan 122. Jadi langsung kita masukkan saja di sini. A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan cos theta. A dot B nya tadi kan 122, panjang vektor A nya akar 180. Nah, panjang vektor B nya akar 134 dikalikan cos theta. Nah, di sini karena kita cari cos theta, kita balik. Jadi sini cos theta sama dengan 122 dibagi dengan akar 180 dikalikan akar 134. Hasil akhirnya adalah ini dan membentuk sudut seperti ini, 38,2 derajat. Kemudian di sini ada cross product. Di sini cuma dijelaskan saja bahwa kalau dot product itu memberikan jawaban skalar atau bilangan biasa yang biasa disebut dengan produk skalar produk. Kemudian kadang juga
cross produk itu memberikan jawaban memberikan jawaban berupa vektor, dan terkadang disebut juga sebagai vektor produk. Nah, saya rasa sekian penjelasan mengenai materi dot produk ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.